Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Where is this guy? Fish? Oh, there he is. Why you bring me to a place like this? Dude, you gotta keep it down a little bit, man, because what we're about to do may not be very... Dude, You know what, Leighton? I know that starting a church can be a hard gig, right? And with all the paperwork, all the things that you need to take care of, the permit, the agent, everything, I want to help you. Meet my friend, Mr. Fixer. a fixer. Yes. Fish, you bought a fixer. Yeah, man, this guy, if you need anything from paperwork, all the agent, he got it done for you, man. Oh my goodness. Working, he's Why do we need putting it? things up, man. He get everything done. You know what? And he's very cheap as well. Price of 1 goat and 2 chicken. A goat and 2 chickens. Yes, it would do it for you, my man. You really do things on the cheap. Fish, I hate to say this, but we're trying to do things the right way, and we have already registered the church with the GSTR. You didn't tell me this. We're already working on the permissions and the local government approvals, and we're doing it above board the right way. I went out of my way to find this guy. Can you at least pay him 1 chicken? A chicken? I mean, he made it all the way here. You know what? Let's check out the financial report. Kita menggalang dana sebesar 1,25 miliar rupiah untuk merintis Waypoint Community Church di Malang. Sejauh ini, 100 orang telah berkomitmen untuk mendoakan perintisan gereja ini. Minggu lalu, kita telah berhasil mengumpulkan 701 juta rupiah. Dalam seminggu ini, kita berhasil menambahkan 115 juta rupiah lagi, sehingga totalnya menjadi 816 juta rupiah. Dengan demikian, tersisa 434 juta rupiah lagi untuk mencapai puncak. Mari kita terus bekerja, supaya kita sampai di puncak bersama. Natal segera tiba. Perayaan Natal ICA bertemakan The Gift akan diselenggarakan pada 10 Desember di ICA East, di ICA West, dan juga online. Acara ini akan disampaikan dalam bahasa Inggris pada jam 9 dan jam 11 pagi pada hari tersebut. Kegiatan sekolah minggu hanya akan dilakukan untuk ibadah jam 9 pagi saja. Mari mengundang semua teman dan keluarga untuk bersama merayakan Natal dengan cara yang baru dan fantastis di ICA. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung, selamat datang kembali di dalam ibadah Bahasa Indonesia ICA. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian walaupun cuma dalam ibadah online ya. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Joshua, saya adalah salah satu pastoral staff di ICA dan saat ini saya bagian tugas untuk membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum saya membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa kita sudah memasuki bulan-bulan mendekati Natal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini sudah minggu terakhir November dan perayaan Natal di ICA akan diadakan pada tanggal 10 Desember. Jadi jangan lewatkan untuk datang untuk mengikuti ibadah perayaan Natal baik itu di ICA East ataupun di ICA West, dan itu akan sangat
sangat memberkati kita semua. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus bersama-sama. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan update untuk Waypoint, yaitu program pembangunan gereja di Malang yang dilakukan oleh ICA, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di pengumuman, juga bisa melihatnya di website kita. Kami tetap menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian berpartisipasi di dalam visi ICA ini, yaitu di dalam membangun gereja internasional di Malang. Bapak Ibu Saudara bisa berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memberikan sumbangan, donatur, apapun itu bentuknya. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih, dan kami sangat menghargainya. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa cek di layar pengumuman yang tampil di dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita langsung saja kepada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas kami semua ya Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami memiliki Engkau Tuhan di tengah segala kesibukan kami, di tengah segala pergumulan kami Tuhan, tapi kami mempunyai Allah yang setia, kami mempunyai Engkau Yesus, Allah yang menyertai kami senantiasa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin kembali Tuhan belajar tentang firman-Mu, kami ingin belajar tentang kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua, kiranya Engkau membuka hati dan juga telinga kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan, dan kami boleh mengenal kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh-Mu sendiri yang bekerja Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau urapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, kita memasuki pada seri yang keempat dari seri Maleaki, yaitu Sang Utusan. Kalau kita minggu-minggu lalu kita telah belajar ya bahwa Maleaki ini adalah salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama yang merupakan kitab yang terakhir yang ditulis oleh Maleaki sendiri, saudara. Dan minggu lalu kita telah belajar bagaimana bangsa Israel yang memang dari sononya, saudara, dari keturunan nenek moyangnya itu sudah melakukan banyak sekali pelanggaran, sudah membuat Tuhan bersedih senantiasa, selalu melakukan dosa demi dosa, kesalahan demi kesalahan, diulang-ulang terus-menerus. Maka saya pernah mengatakan bahwa bangsa Israel ini bisa dikatakan adalah mereka bangsa yang konsisten di dalam melakukan dosa, saudara. Dan minggu lalu terutama kita telah belajar, saudara, bagaimana Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pertobatan, supaya kita bertobat. Karena Tuhan telah menebus kita, Tuhan telah memurnikan kita, Tuhan telah membasuh kita, kita telah putih, telah bebas dari segala dosa kita. Kita seperti pakaian yang tidak bernoda, saudara, sudah bersih. Makanya kita harus tetap menjaga kekudusan itu karena Allah kita kudus. Itu yang firman Tuhan katakan, dan kita harus menjalani hidup dalam pertobatan setiap saat. Kalau kita bersalah, kalau kita berdosa, kita melakukan pelanggaran, kita harus berusaha untuk bertobat dan kembali ke jalan yang baik. Bukan cuma menyesal, saudara, bukan cuma menyesal di dalam kesalahan kita, tetapi kita harus merubahnya menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Segala kesalahan-kesalahan kita harus bertobat dan melakukan aksi untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu kembali. Nah, saat ini kita memasuki pada seri yang keempat dari seri Maleaki ini, saudara, dan kita akan belajar tentang perpuluhan. Nah, ini adalah sebuah topik yang sebenarnya mungkin agak kontroversi, mungkin bisa dibilang gitu ya. Banyak orang yang tidak sepaham dengan apakah kita harus melakukan perpuluhan, apakah enggak, karena kita sekarang berada di dalam perjanjian baru, seperti itu. Ada yang bilang bahwa perjanjian lama, perpuluhan itu hanya ada di dalam perjanjian lama. Kita perjanjian baru ini kita mengenal hukum kasih, kita ada hidup di dalam kasih karunia. Tuhan telah menebus kita adalah milik kepunyaan Tuhan, ya kan? Kita tidak terikat lagi dengan hukum Taurat, yang dimana perpuluhan itu adalah dari hukum Taurat, itu adalah pengajaran dari Musa dan sebagainya, saudara. Tapi lebih baiknya kalau kita sama-sama belajar. Kita akan baca dari Maleaki 3 ayat 6 sampai 10. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini perkataan Tuhan nih. Ini seperti yang khotbah minggu lalu. Tuhan itu begitu baik dan Tuhan selamanya sama, Dia adalah Maha Pengampun. Ayat yang berikutnya.
Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Gitu. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, firman Tuhan, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Tuhan mengatakan, Tuhan menjawab, mengenai persembahan, perpuluhan, dan persembahan khusus. Ini yang Tuhan katakan. Ayat yang ke-9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini yang dikatakan firman Tuhan, saudara, bahwa bangsa Israel dari dulu memang sudah menyimpang dari zaman nenek moyangnya. Mereka tidak memelihara ajaran nenek moyangnya. Nah, ini. Sedangkan bangsa Israel sendiri di dalam jawabannya seperti kayak bukan komunikasi yang baik antara Tuhan dengan bangsa Israel ini. Ada sebuah miskomunikasi. Atau mungkin bangsa Israel mereka adalah menjawab dengan pura-pura bodoh gitu. Pura-pura bodoh. Sengaja seperti tidak mau tahu gitu. Atau pura-pura tidak tahu. Atau mungkin sengaja bikin emosi, bikin Tuhan marah. Ini jawaban-jawaban yang kalau saudara baca dan mungkin saudara bisa melihat atau memposisikan diri sebagai Tuhan gitu. Jawaban mereka ini adalah sangat membuat emosi gitu. Untung saja kita mempunyai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, sehingga Tuhan masih boleh mengingatkan bangsa Israel gitu untuk mereka berbalik dari kesalahannya gitu. Walaupun mereka sendiri bertanya gitu kayak nggak tahu gitu, apa kesalahanku gitu. Gimana kami harus balik kembali kepadamu gitu. Tuhan mengatakan bahwa kesalahan mereka yaitu mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Ini yang Tuhan katakan. Persembahan, perpuluhan, dan persembahan khusus ini. Saudara, kalau saudara melihat ke belakang dari perpuluhan ini, ceritanya bagaimana sih sampai ada perpuluhan ini? Perpuluhan awalnya itu disebutkan dalam Alkitab saat Abraham memberikan 1/10 dari hasil rampasannya kepada Melkisedek. Jadi Melkisedek dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada Abraham, dan Abraham memberikan hasil rampasannya 10% kepada Melkisedek. Itu awal yang sangat awal sekali di dalam Alkitab. Dan sampai terus-menerus Yakub atau Israel bernazar gitu. Dia akan memberikan 10% apa yang Tuhan berikan, yang dia miliki, yang telah diberikan Tuhan kepadanya apabila Tuhan menyertai dia, apabila Tuhan menyelamatkan dia. Ini juga awal dari perpuluhan dulu, di mana hukum tentang perpuluhan ini belum ditulis ya, karena hukumnya resmi ditulis itu di zaman Musa. Itu awalnya. Dari awal perpuluhan ini sudah dilakukan. Jadi bukan hal yang baru. Saat Musa menuliskan hukum ini juga bukan hal yang baru gitu. Dan itu juga inisiatif dari Tuhan untuk perpuluhan ini. Nah, kenapa Tuhan berinisiatif untuk manusia supaya membayar perpuluhan ini? Nah, saudara, perpuluhan adalah hak Tuhan untuk manusia. Kenapa bisa saya bilang adalah hak Tuhan, saudara? Karena Tuhan menyertai manusia, Tuhan mengasihi manusia gitu. Dan 10% itu bukanlah suatu hal yang sangat besar gitu. Yang Tuhan minta supaya manusia memperhatikannya gitu. Dan Tuhan berhak untuk mendapatkan perhatian dari manusia gitu. Untuk mendapatkan hormat dari manusia. Dan ini 10% ini lebih daripada berhak. Maka saya bisa katakan bahwa 10% ini, perpuluhan ini adalah hak Tuhan. Tapi ini yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam hukum, perpuluhan ini juga diperuntukkan untuk manusia gitu. Kita akan baca saja
ayatnya saudara. Ulangan 14 ayat 22 sampai 23. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Nih, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Perhatikan di kalimat yang terakhir ini. Pada awal Tuhan mengatakan bahwa bahwa bangsa Israel waktu itu harus membawa persembahan perpuluhan, 1/10 dari hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Artinya dari semua tanaman yang menghasilkan buah, yang menghasilkan biji-bijian, dari semua ternak itu. Mereka harus membayar 10%. Dari kambing domba, lembu sapi, anak-anak sulungnya. Dan terakhir dikatakan, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Tuhan mau kita memberi hormat kepadanya. Tuhan mau kita memberikan 10% ini supaya kita belajar untuk menghormati Tuhan gitu. Jadi bukan untuk Tuhan sendiri gitu. Walaupun itu adalah haknya Tuhan. Kalau kita pikir ya kan, Allah Tuhan semesta alam yang mampu menciptakan segalanya, gitu, maha kuasa gitu. Mengapa membutuhkan 10% dari harta kita gitu. Sangat tidak masuk akal, dan itu untuk kepentingan apa gitu, bisa dipakai untuk apa gitu. Harta kita 10% itu bagi Tuhan nggak ada apa-apanya gitu. Jangankan 10%, mungkin seluruh dunia ini bagi Tuhan bukanlah hal yang besar gitu. Tapi Tuhan mau memberikannya, kita memberikan kepada Tuhan gitu. Karena itu adalah haknya gitu. Tuhan berhak untuk mendapatkan penghormatan kita, mendapatkan perhatian kita dengan cara perpuluhan ini. Dan Tuhan mau mengajar manusia untuk hormat kepadanya melalui perpuluhan ini. Ini makanya saya katakan bahwa perpuluhan ini adalah hak Tuhan, tapi juga diperuntukkan untuk manusia. Gitu. Tuhan ingin mengajar, Tuhan kita ingin belajar untuk takut kepada Tuhan. Gitu. Yang kedua saudara, perpuluhan adalah sebuah pembelajaran iman. Kenapa bisa demikian? Kenapa saya katakan demikian? Kita baca aja Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah saudara, ini dikatakan demikian. Tuhan mengatakan bahwa dan ujilah aku kepada umat di Israel di zaman Maleakhi ini saudara. Karena pada zaman itu mereka seolah memberikan sesuatu kepada Tuhan. Itu bukanlah karena mereka benar-benar sadar gitu. Itu adalah hukum yang tertulis turun-temurun dan mereka harus mentaati. Mungkin mereka mentaatinya ya dengan malas-malasan. Saudara. Mungkin mereka mentaatinya seakan seperti itu adalah sebuah rutinitas saja. Sudah nggak ada arti sama sekali buat mereka di dalam hatinya itu. Mereka memberikan dengan sekedarnya saja. Saat sudah tidak ada gairah atau sudah tidak ada kesan yang baik lagi, ini hanyalah sebuah hukum yang mengatur mereka. Mereka juga akan melakukannya dengan setengah hati. Nah kalau sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan setengah hati, hasilnya sudah pasti sangat buruk. Mungkin kalau di dalam hal persembahan perpuluhan ini ya kan, mungkin mereka kadang bayar, kadang enggak, kadang memberikan persembahan, kadang enggak. Ya kan. Kadang memberikan persembahan yang penting ada saja gitu. Bukan dari yang terbaik gitu. Padahal Tuhan menginginkan bahwa 10% itu apa dari yang sulung gitu. Dari 10% itu ya 10% gitu. Yang mungkin banyak yang membayar cuma 1%, 2%. Saya nggak tahu. Tapi yang satu Tuhan tahu bahwa bangsa Israel waktu itu telah menyimpang dari aturan ini, yaitu untuk membayar perpuluhan gitu.
Dan ini Tuhan mau supaya bangsa Israel waktu itu benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sukarela. Artinya, ayolah kamu bayaran gitu. Kamu bayar gitu. Dan ujilah aku, lihatlah aku gitu. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit gitu dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan gitu. Jadi artinya Tuhan ingin kamu nggak usah khawatir gitu loh. Kamu bayar 10% nggak usah khawatir gitu loh. Aku sanggup untuk memberkatimu jauh lebih besar. Ini yang Tuhan mau katakan gitu. Dan saudara, mungkin bagi sebagian dari kita bahwa 10% dari penghasilan itu apa ya? Mungkin sangat kecil gitu loh. Nggak seberapa gitu. Atau mungkin sebagian dari kita bahwa wah 10% itu sangat berarti, sangat besar sekali gitu. Bagaimana saya bisa memberikan uang yang begitu besar, kayaknya kok saya nggak rela ya memberikan harta saya 10% kepada Tuhan gitu. Ada hitung-hitungan seperti ini yang seringkali dilakukan oleh kita manusia. Dan itu terjadi pada zaman Maleaki ini di dalam bangsa Israel gitu. Sehingga Tuhan mau supaya bangsa Israel menguji dia gitu. Ujilah aku gitu. Ayolah gitu. Dia menantang manusia, menantang bangsa Israel untuk beriman kepada Tuhan. Ini adalah sebuah pembelajaran iman, saudara. 10% dari penghasilan kita. Saya Abraham bisa dibilang sebagai bapak iman karena saudara tahu. Dia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Yang waktu itu anak yang sangat dikasihinya, anak yang benar-benar dia nanti-nantikan gitu dari istri sahnya ini. Anak yang benar-benar dia sayangi, dia cintai dengan sepenuh hatinya. Tapi Tuhan ingin dia mempersembahkannya dan Abraham melakukan apa yang Tuhan katakan gitu. Suruh mempersembahkan anaknya, baik Tuhan gitu. Dia ikut saja. Sebagai seorang bapak, seorang ayah, seorang tua, saudara. Anak itu bisa dibilang itu adalah kehidupan kita, kehidupan saya. Saya mempunyai 3 orang anak. Dan anak itu bisa dibilang itu adalah separuh kehidupan kita. Mungkin lebih gitu. Saya rela mati, kita rela berusaha melakukan apapun untuk anak-anak kita gitu. Dan itu juga yang dilakukan Abraham pasti. Dia mencintai dan dia mau melakukan apapun untuk anaknya. Dan saat Tuhan meminta anak yang dikasihinya itu, dia memberikannya. Gitu. Artinya dia memberikan seluruh apa yang dia punya kepada Tuhan. Gitu. Yang terbaik buat Tuhan. Jangankan cuman 10%. Makanya Abraham disebut sebagai bapak iman. Gitu. Nah, perpuluhan bagi sebagian orang ini adalah sebuah pembelajaran iman gitu. Apakah kita rela memberikan kepada Tuhan 10% gitu? Ataukah kita masih hitung-hitungan gitu? Apakah kita memberikannya dengan sepenuh hati gitu? Saudara, kita tahu bahwa sebagai orang Kristen gitu, hidup kita berdasarkan kasih karunia gitu. Tuhan memberikan kasih karunia kita sebenarnya bukan orang yang layak, tapi Tuhan menyelamatkan kita gitu. Dan karena iman kita diselamatkan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, kita diselamatkan. Nah, tapi perpuluhan ini adalah pembelajaran bagaimana iman kita bertumbuh, bagaimana kita benar-benar mempercayai Tuhan, bukan cuma mempercayai Tuhan sebagai juru selamat kita, tapi kita menyerahkan kehidupan kita, termasuk finansial kita, kepada Tuhan. Gitu. Apakah kita lebih mementingkan finansial kita, atau kita lebih mementingkan Tuhan? Apakah kita mempercayakan finansial kita kepada Tuhan atau enggak? Gitu. Ini adalah sebuah pembelajaran iman. Gitu. Makanya Tuhan mengatakan, ujilah aku. Gitu. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Gitu. Dan ujilah aku. Gitu. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Gitu. Ini mungkin karena sudah saking jengkelnya Tuhan ya.
Kalau kamu nggak percaya, udahlah, pokoknya aku akan memberikan kepadamu berkat-berkat ini gitu. Kalau kamu membawa persembahan persepuluhan gitu. Ini iman kita akan bertumbuh gitu. Kalau kita membayar perpuluhan, kita sudah bisa ikhlas membayar, itu juga sebagian dari pertumbuhan iman kita, saudara. Nah selanjutnya saudara, perpuluhan ini bukan bentuk tanggung jawab, melainkan kasih kita kepada Tuhan. Gitu. Memang di dalam Alkitab Perjanjian Lama gitu tertulis bahwa harus membayar 1/10 dari milik kita. Gitu. Tapi Matius 22 ayat 37 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan Yesus mengatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Artinya apa saudara? Dengan segenap hidup kita. Saya ingin tanyakan pada saudara, apakah saudara lebih menyayangi hidup saudara atau saudara lebih menyayangi harta benda saudara? Kalau saudara lebih menyayangi hidup saudara, gitu, semua orang pasti gitu, dibanding harta benda, pasti kita lebih menyayangi hidup kita. Gitu. Tapi Tuhan meminta kita untuk memberikan seluruh hidup kita, gitu, bukan cuman harta benda kita. Maka dari itu 10% yang kita berikan kepada Tuhan, hendaklah itu bentuk dari kasih kita kepada Tuhan. Dan bukan sebuah tanggung jawab. 10% bukanlah hal yang besar dibandingkan apa yang telah lakukan buat kehidupan saudara dan saya. 10% dari harta kita tidak sebanding dengan darah yang Tuhan Yesus telah curahkan buat saudara, buat saya. 10% dari harta milik kita tidak sebanding dengan luka-luka derita Tuhan Yesus di kayu salib. Allah Bapa memberikan anaknya yang dia kasihi, artinya segala yang dia punya ini, Tuhan berikan untuk kita manusia. Dan Tuhan meminta kita membayarkan 10%, artinya ini juga demi pertumbuhan iman kita, bukan demi Tuhan sendiri. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, segenap jiwa, dan segenap hati. Bukan dengan 10%. Firman Tuhan tidak ada yang mengatakan bahwa kasihilah Tuhan dengan 10% hartamu, dengan 10% hidupmu, 10% hatimu. Tapi sebaliknya, firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi Dia dengan sepenuh hati, bukan cuma 10%. 2 Korintus 9 ayat 6-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jangan dengan sedih hati, jangan dengan paksaan. Dan Allah Tuhan kita suka dengan orang yang memberi dengan senang, dengan sukacita. Karena kita mengasihi Dia, bukan karena Tuhan menyuruh, bukan karena Musa telah menuliskan untuk memberikan perpuluhan, tapi karena kita mengasihi Dia. Tuhan, aku begitu mengasihimu, ini kuberikan untuk Tuhan. 10% dari gajiku bulan ini. Tuhan, ini kuberikan 10% dari proyekku yang kuterima, buat Tuhan. Dasar dari kita memberi, dasar dari kita bertindak haruslah rasa kita mengasihi Tuhan. Haruslah karena kita mencintai Tuhan, bukan karena motivasi yang lain. Kalau saudara baca di ayat yang barusan kita baca, ya saudara pahami, ini adalah ayat yang mungkin orang bisa salah arti. Saya bacakan di ayat yang selanjutnya ya, ini akan lebih jelas. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan.
Ada orang yang membayar perpuluhan, saudara, karena mereka mengharapkan imbalan, mengharapkan untung di belakangnya. Oh kalau aku membayar perpuluhan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkatiku berkali lipat, akan berkelimpahan. Gitu. Secara finansial, mungkin ada orang yang memberikan 10.000 gitu. Nanti kedepannya mungkin dia berharap bahwa Tuhan akan memberikan 20.000, 30.000. Yang dia cintai adalah imbalannya itu, bukan karena dia mengasihi Tuhan gitu. Dia memberi bukan karena kasihnya kepada Tuhan, tapi karena dia mengasihi imbalan yang akan Tuhan berikan gitu. Jadi ini bukan sebuah hukum sebab akibat ya saudara, bahwa kalau saudara membayar perpuluhan terus nanti kedepannya akan mendapatkan berkat yang lebih banyak lagi gitu. Bukan seperti itu. Tapi kalau saya mau katakan bahwa ini semacam lingkaran kasih atau lingkaran berkat ya. Kalau saya mempunyai anak gitu, saya berusaha ingin memberikan yang terbaik buat anak gitu. Supaya mereka senang, supaya mereka bahagia, supaya mereka hidup dengan sukses di masa depan, supaya mereka menjadi orang-orang yang baik. Apapun yang membuat mereka bahagia dan berhasil akan saya lakukan gitu. Apakah saya mengharapkan balasan gitu? Tidak, saya mengharapkan hanya mereka benar-benar menjadi orang yang berguna, yang tahu terima kasih. Artinya apa? Mereka tahu dan sadar kalau saya mengasihi mereka, itu sudah lebih dari cukup buat saya. Kadang saya berandai-andai atau memikirkan mungkin Tuhan itu cara berpikirnya seperti itu. Tuhan telah memberikan segala sesuatu kepada kita, mengorbankan anaknya kepada kita. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib buat kita. Dia tidak mengharapkan apa-apa, saudara. Hanya berharap saudara dan saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara. Gitu. Tuhan mencintai saudara. Gitu. Dan apa yang sebagai orang yang telah diselamatkan, apa yang kita lakukan, gitu. Apa yang kita berikan kembali. Gitu. Tuhan mau kita memberikan hati kita dengan ikhlas, hidup kita dengan ikhlas. Semuanya dengan ikhlas karena terdorong kasih kita kepada Tuhan, bukan karena kita harus mentaati hukum, bukan karena kita mengharapkan berkat di masa depan, saudara. Tapi berdasarkan kepada karena kita mengasihi Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Gitu. Bukan cuma dengan 10%, gitu. Bukan cuma dengan seadanya, gitu. Tapi sepenuhnya, saudara. Sepenuhnya itu harus kita lakukan, kita berikan kepada Tuhan sebagai orang percaya, sebagai orang yang tahu berterima kasih, saudara. Saudara, ini tergantung pada kita semua. Kita hidup di dalam perjanjian baru, kita tidak terikat oleh hukum Taurat yang kita harus membayar perpuluhan, kita harus melakukan pengorbanan ini, pengorbanan itu, upacara ini, upacara itu. Tidak seperti itu, saudara. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu terserah saudara, apakah saudara mau membayar perpuluhan karena mengharapkan imbalan, apakah saudara membayar perpuluhan karena saudara mengasihi Tuhan, atau karena itu adalah kebiasaan buat saudara. Saya ingin tekankan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk mendapatkan yang terbaik, saudara. Jadi saya menguatkan kita semua untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita telah ditebus dari dosa. Tubuh, hidup kita, jiwa kita, hati kita, bukan milik kita lagi, saudara. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan dengan penderitaannya, dengan pengorbanannya, dengan segala sesuatu yang telah dilakukan buat manusia, saya rasa Tuhan lebih dari layak untuk mendapatkan seluruh hidup kita. Bukan cuma 10% dari harta kita atau 10% dari hidup kita. Tuhan layak mendapatkan yang terbaik dari kita. Saya akan tutup ibadah pagi hari ini dengan ayat dari Roma 17 ayat 7-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri.
Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Tuhan Yesus mati dan mengorbankan dirinya supaya Dia menjadi Tuhan atas kita semua. Dan kita semua adalah milik kepunyaannya. Jadi kalau kita hidup sekarang adalah kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup dari belas kasihan Tuhan, dari kasih karunia Tuhan. Jadi Dia layak mendapatkan yang terbaik, saudara. Tuhan layak mendapatkan yang terbaik dari kita semua. Kalau kita melakukan sesuatu, jika kita melakukan sesuatu, hendaklah itu kita berikan karena rasa kasih kita kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan. Karena kita orang-orang yang tahu berterima kasih. Kita mau memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya dengan 10% hidup kita, bukan hanya dengan 10% harta kita, tapi dengan seluruh apa yang kita punya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau bicara kepada kami semua ya Tuhan. Kami percaya ini bukanlah sebuah kebetulan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu iya dan amin. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau mengajar kami, mendidik kami, dan menguatkan kami Tuhan untuk tetap berada di jalan-Mu. Tuhan ajarkan kami untuk bisa memberikan yang terbaik buat Engkau. Ajarkan kami untuk bisa mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa memberikan semuanya karena cinta kami kepadamu Tuhan. Bukan karena hal lainnya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadikan Engkau sebagai prioritas di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami Tuhan. Biarkanlah semuanya itu kami persembahkan buat Engkau. Biarkan Engkau menjadi satu-satunya pribadi yang menjadi prioritas kami, yang menjadi tujuan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau kuatkan kami, Engkau ajar kami, Engkau didik kami Tuhan. Roh-Mu Tuhan kiranya bekerja Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya biarlah kami semua Tuhan mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau tetap menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kiranya berkat-Mu, karunia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan senantiasa atas kami semua di dalam setiap sisi kehidupan kami. Kami mau menyerahkan pekerjaan kami Tuhan. Kami menyerahkan sekolah kami, pelayanan kami, keluarga kami. Semuanya, seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkanlah kami semua menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang layak buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian telah bergabung di ibadah Bahasa Indonesia ICA. Selamat pagi, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Natal segera tiba. Perayaan Natal ICA bertemakan The Gift akan diselenggarakan pada 10 Desember di ICA East, di ICA West, dan juga online. Acara ini akan disampaikan dalam bahasa Inggris pada jam 9 dan jam 11 pagi pada hari tersebut. Kegiatan sekolah minggu hanya akan dilakukan untuk ibadah jam 9 pagi saja. Mari mengundang semua teman dan keluarga untuk bersama merayakan Natal dengan cara yang baru dan fantastis di ICA.
Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.